Susah. Karena kalau melalui online saya nggak akan maksimal membaca getahnya itu lah. Soalnya kelemahan orang itu kan pertama dia tidak bisa mengenali jiwanya sendiri, itu kelemahan pertama. Kelemahan orang pertama ini dia tidak punya awareness, ya toh? Dia tidak punya awareness. Orang pertama itu nggak punya awareness, dia hanya punya nafsu. Dia punya nafsu ini dia hanya punya desire. Dia tidak ada awareness. Awareness itu tumbuh di itu perlengkapannya orang ketiga. Awareness itu orang pertama itu emang nggak akan bisa bertanya, dia nggak akan bisa memahami karena dia tidak punya perangkat itu. Tapi kalau disuruh tempur, oh iya, suruh masuk laut nyebur dia. Berani mati ya. Pasukan berani mati itu orang pertama semua itu. Kalau usah disuruh. Ya. Dan ini mesti yang pertama kita selamatkan itu diri kita sendiri. Yang kedua itu keluarga kita harus diawasi. Jangan sampai dia tidak menjadi manusia spiritual. Kasihan. Jadi diri sendiri dan keluarga itu mesti harus dipastikan dia menguasai ilmu. Dia harus kuasai, mau nggak mau. Ini kan nggak perlu ini nggak perlu gelar PhD ini mempelajari ini ya toh. Nggak perlu. Yang penting dia mau. Apalagi kan udah ada komunitas. Ya ini rencana tuh untuk ATEP sama ATLOS itu saya hanya akan kasih waktu untuk transendensi gratis sampai tahun ini. Sampai 2020 Desember itu gratis. Dimanfaatkan. Kalau enggak per 5 poin itu sama dengan 2 juta sampai 3 juta biar cuma. Dan ini memang harus dibayar mahal. Ya toh. Jadi mumpung sampai Desember 2020 manfaatkan itu tak gratis kan. Setelah itu enggak lagi. Biar bergegas. Dan paling gampang tuh untuk meneliti jiwa. Diambil masalah kita di sosial sini yang paling urgent. Apa sih yang paling urgent? Apa sih yang menjadi masalah kita di sini? Nah itu mesti harus diteliti. Itu pasti aktornya orang pertama. Aktornya itu orang pertama. Ini harus ditangkap, selidiki, harus digugat, lalu ditransendensikan. Ya, tuh. Itu. Ayo, yang lain lagi. Pak Iwan. Siap, Pak Budi. Monggo. Ya. Bang. Ya, siap. Halo, Bang. Ya, ini mau memperjelas yang ini nih, Bang. Berarti kalau untuk yang di dimensi pertama ya, Bang ya. Itu yang dominan itu ego ya, Bang ya, bukan awareness-nya ya, Bang ya. Oh, nggak ada awareness pada orang pertama itu, nggak ada awareness. Bahkan tidak ada gitu, Bang. Tidak ada. Nggak ada awareness. Ya, hanya desire. Ini kan berarti 0 sampai 200 itu banyaknya bener di ego gitu ya, Bang ya. Seperti itu. Jadi desire, awareness itu di sini. Iya. Desire itu dia hanya mengalami dunia bentuk, dunia materi. Desire itu. Jadi kalau kita bikin progresif kesadaran itu, kalau kita lihat di bukunya Hawking itu kan ada awareness, terus observe. Jadi ini yang dipakai. Ini makhluk spiritual itu punya ini dia. Punya awareness, punya keinsafan diri. Keinsafan. Kalau ini dia punya kebutuhan. Dia punya need dan
interest. Need dan interest. Oh, ini penting, ini dipahami. Siap Bang. Nah. Dan gini loh, apa namanya, saya tuh ya sebenarnya misalnya itu gini, cara hidupnya itu beda antara sebagai orang pertama dan sebagai orang ketiga itu beda. Misalnya kasus punya utang, kasus punya utang. Nah, sebagai orang pertama dia akan pasti fokus untuk Orang pertama itu dia akan fokus cari uang, cari materi, ya toh? Yeah. Ini pola pikir umum nih. Tapi kalau orang ketiga, dia tidak akan cari uang. Dia akan meneliti emosi-emosinya yang membuat dirinya itu lemah menghasilkan uang. Nah, itu beda itu kan, ya toh? Ya kan? Beda cara mainnya. Kalau orang pertama, kalau dia tidak punya uang, dia akan cari uang. Tapi kalau orang ketiga, kalau ada masalah, dia tahu bahwa penyebab masalah ini ada emosi-emosi yang menghambat. Nah, ini kan mesti emosi yang menghambat sehingga dia tidak punya kekuatan untuk make money. Itu beda paradigmanya. Jadi dia di sini kemudian tuh dia kreatif. Sementara di sini dia nggak kreatif. Dia ini antisipatif di sini. Itu harus disadari loh. Itu kita harus bisa mendistingsi diri kita sendiri. Tapi memang ini yang bisa berpikir itu yang sudah 200 ke atas. Yang punya awareness gitu lah. Tinggal kemudian tuh tingkat awareness-nya itu mesti naikin terus. Kalau gini, perbedaannya ya, saya babar dulu. Kualitas orang ketiga ini. Kalau 200 sampai 350, maka dia tidak akan paham itu namanya data. Dia hanya paham bahwa dia nggak akan paham data ini ya. Dia hanya paham itu perasaan. Dia bisa handle ini. Tapi kalau 400 dia main data. Dia data. Artinya kan beda itu antara perasaan dan data ya. Data itu kan dia mewakili sebuah tingkat pemikiran tertentu. Ada pemikiran apa di balik perasaan itu ya. Jadi yang kalau orang yang masih di bawah 400, dia akan selalu mengeluh tentang emosi negatifnya. Tolong sembuhkan emosi negatif saya, kan gitu tuh. Nah, itu kan level kedua dalam belajar, ya, menyembuhkan bagian diri, ya. Yang pertama tadi itu berarti dia kalau dia masih belum memahami mampu menghandle emosinya, itu berarti dia harus disembuhkan dulu. Sembuhkan. Artinya progresif kesadarannya sudah di ketiga, tapi emosinya itu masih nyangkut di sini. Masih nyangkut. NOC-nya dia LOC-nya dia di sini, tapi NOC di sini masih belum tuntas. Itu dia harus berlatih terus. Nah, kalau udah 400, dia main data dia. Yang dia ubah adalah kosmologinya, posisi dia dalam alam semesta, ya kan? Jadi tadi itu dia udah masuk ke ketiga tuh, bukan lagi menyembuhkan bagian diri, tetapi dia ingin kepastian diri saya itu di alam semesta itu di mana, gitu. Ya kan? Diri saya di alam semesta itu di mana, kan gitu. Itu nanti dirinya dalam alam semesta itu akan terus naik sampai 600. Di LOC 600 itu masih alam semesta. Nanti dia akan kuasai
Setelah itu baru dia naik ke tahap berikutnya. Posisi diri saya di hadapan Tuhan itu apa? Kan gitu. What is? Itu, tapi ini nggak usah dulu ya. Itu kan sekali apa namanya? Saya sih lebih apa ini udah tingkat lanjut sekali, spiritual tingkat lanjut. Tetapi sebenarnya tidak mungkin tuh dia akan di sini kalau dia tidak melewati ini. Ini kan keterampilan dasar, keterampilan spiritual. Mesti dia akan digasak terus sama ini. Ya, mesti akan digasak. Nanti kayak saudara-saudara saya malah. Saya tuh lihat saudara-saudara saya itu tahun 2000 ada 6 orang saudara-saudara saya itu. 6 orang. Mereka itu tahun 2004 itu mereka udah belajar yang di sini khusus loh. Jadi saking tekunnya mereka belajar di sini, itu mereka itu bisa nulis tafsir sendiri. Mereka itu bisa, saya tukang ketiknya malah. Mereka kalau ayat ini ditafsirkan, dibaca dari data semestanya itu. Ada buku-bukunya itu di kampung. Tapi setelah mereka nikah, wah turun lagi sebagai orang pertama. Hancur Bapak Pelur. Ya, tuh. Makanya di sini penting sebenarnya itu punya paradigma yang benar dalam mengembangkan jiwa ya, mengembangkan diri itu harus tepat. Mana dulu yang harus prioritas pertama yang harus dituntaskan ini dulu. Sambil pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang prioritas kedua itu kesemestaan. Ketiga itu Tuhanan ya, itu kan semacam. Jadi ini setelah kuliah malam ini harusnya itu sudah mulai punya skala prioritas gitu. Punya skala prioritas bahwa dalam tahun ini 2020 ini saya akan tuntaskan seluruh dimensi di level force ini per 5 poin. Itu harusnya begitu tuh. Skala prioritasnya. Nggak bisa lagi tanpa ada skala prioritas. Atau lebih ekstrim lagi, pokoknya di tahun 2020 ini minimal saya 500. Harusnya begitu tuh. Artinya dia kalau 500 tuh dia udah harus menguasai keseluruhan ini kemanusiaan. Dan itu mesti penelitiannya mesti bagus. Dan hidupnya mesti akan ada perubahan. Apalagi ya, siapa lagi? Itu Bang, Pak siapa tadi? Pak Subhan. Pak Subhan, nggak tahu ini nggak bisa di unmute ini. Gimana kalau bawa 430 untuk meneliti diri? Bagaimana memastikan sudah LOC 430 secara akurat? Oh itu nanti kalau 430 itu kan memang ada latihannya, ada ininya. Dia mesti belajar penelitian kualitatif. Itu harus belajar kualitatif. Dan sebenarnya gini, kualitatif itu gampang. Karena yang kita teliti itu adalah dimensi-dimensi dalam jiwa kita. Asalkan kita peka sebenarnya. Jadi asalkan kita peka memahami yang ini per 5 poin, maka kan pertanyaan kita kan mesti berdasarkan patokan per 5 poin itu kan. Dan ini memang ya mesti melakukan penelitian. Nggak bisa nggak melakukan penelitian dan penelitian pada diri sendiri atau orang lain. Makanya ada sebenarnya Aisyah itu dibikin untuk memfasilitasi ini loh. Penelitian spiritual itu. Dibikinin kan ada skalanya itu, daily skala hariannya. Daily spiritual experiences gitu ya, itu kan ada skalanya. Itu mesti harus diteliti. Jadi memang kalau udah harus penelitian dia
Tidak bisa lagi, harus langsung ke penelitian. Bang, kalau penelitiannya itu yang jurnal yang seperti yang dulu ya Bang ya? Kalau yang dulu tuh sebenarnya masih berupa reportase ya. Masih reportase. Nah, penelitian tuh lebih dalam lagi. Gitu ya. Ya, mesti kan ada skalanya ya. Ada variabel-variabelnya. Dan penelitian itu kan mesti ada ininya. Dia terarah lah. Kalau reportase itu kan semunculnya aja, sesadarnya aja ya, semawasnya. Tapi kalau penelitian dia mesti terarah. Dia itu kan dia harus ada namanya wawancara mendalam, deep interview pada diri kita sendiri. Harus ada deep interviewnya dia. Kalau 430 itu harus pintar deep interview. Dan syarat deep interview itu harus banyak mengetahui teori-teori besar kejiwaan, teori-teori psikologis, teori-teori sosial itu harus dikuasai karena jiwa kita itu di sana, ya toh. Teori-teori sosial, antropologi itu harus teori besarnya itu harus dikuasai. Karena ini rekam jejak dari jiwa manusia. Ya nanti kita bikinkan inilah grupnya. Ini kan semua orang itu berdedikasi untuk mengevolusikan jiwa ya. Tidak semua orang itu punya impian bahwa saya harus mencapai evolusi tertentu. Nggak ada impian semacam itu. Impian banyak orang itu adalah, saya punya 12 digit. Impiannya orang pertama. Padahal kan kalau kita lihat ya itu hanya angan-angan. Ini orang pertama ini kan angan-angan aja ini. Angan-angan. Makanya ini harus kita pintar-pintar mengenali bahasa orang pertama, bahasa orang ketiga. Ini mesti kita punya penelitian sendiri sebenarnya. Penelitian sendiri. Ayo yang lain. Halo? Ayo yang lain silakan di chat biar saya buka. Yang paling penting itu sebenarnya komitmen dulu, sebuah keinsafan atau sebuah gugatan ke diri sendiri pada kehidupan. Masa sih hidupku kayak gini-gini terus? Itu tuh perlu ditanyakan gitu. Dan itu memang pertanyaan yang paling ditakuti oleh ego. Ego itu takut digugat. Ego itu takut digugat. Dia takut dievaluasi karena ketika bisa menggugat, mengevaluasi, maka itulah awareness itu hidup. Artinya ego mulai ditelanjangi. Masalahnya adalah kemampuan mengkritisi ini kan tidak dihidupkan dalam masyarakat. Jadi awareness itu hidup dalam dua kebiasaan. Jadi biar awareness-nya itu hidup, biar dia bisa on, maka tradisi yang dikembangkan itu pertama tradisi kritis, tradisi filsafat, yang kedua tradisi kontemplasi gitu. Ini dua keterampilan yang berbeda. Jadi ambil yang ini dulu lah, tradisi filsafat, berpikir kritis dengan bertanya, menggugat, ya kan begitu tuh. Kalau kontemplasi sulit ya. Nah, saya sendiri orang yang belajar filsafat itu bukan untuk berpikir kritis, tetapi sebagai panduan untuk kontemplasi. Jadi memang itu ada dua ini ya, ada dua. Jadi orang belajar filsafat itu tidak ada yang menggunakan filsafat untuk berpikir kritis. Itu namanya filsafat analisis. Kan ada aliran, ada analitik, ada satu lagi yang Eropa sana itu
ada filsafat analitis. Ini mengajak kita untuk kritis. Oh, saya bukan tipe yang kritis ini. Saya menggunakan filsafat itu untuk kontemplatif. Nah, ini yang saya maksud kosmologi itu yang di sini ini yang kontemplatif, tidak untuk kritis. Tapi saya kalau disuruh kritis, kritis juga, tapi itu tidak berguna, tidak terlalu berguna bagi saya. Kalau kecuali membaca buku baru saya kritis, tapi kalau berdiskusi dengan manusia saya cenderung kontemplatif. Kalau buku memang habis saya kritis, itu komanya aja kadang tak coret. Jadi memang kalau mau tumbuh awareness-nya, gunakan dua kebudayaan ini, dua tradisi kritis dan tradisi kontemplatif. Yang paling gampang itu tradisi kritis dengan bertanya mengapa kan gitu tuh. Masalahnya ini kan budaya kita ini kalau bertanya itu langsung dianggap anak durhaka. Nah, ini persoalan budaya lagi ya. Jadi kita itu kalau suruh bertanya itu gemetar, ya toh? Jadi itu kan dari SD tuh, saya kan bertanya, nggak ada pertanyaan karena memang kita dididik sejak kecil itu bahwa bertanya itu berarti apa? Menggugat kekuasaan. Itu ini banget khas Indonesia. Tapi kalau nggak menumbuhkan budaya kritis, budaya kontemplatif, maka itu akan abadi sebagai orang pertama. Apa boleh buat? Ya, tuh. Apa boleh buat? Nah, perbedaan antara berpikir kritis dengan kemarahan itu berbeda tipis. Dan ini memang dia harus dilatih ya, nggak bisa nggak dilatih. Dia harus berkumpul dengan orang-orang yang sama, nggak bisa temannya yang itu aja. Jadi ini mesti kita harus sudah punya harus sudah punya kelompok baru, kelompok sosial baru ya, untuk menumbuhkan awareness. Jadi jangan lagi itu berpikir saya dapat apa dari belajar ini, saya dapat apa. Harusnya itu yang penting itu awareness tumbuh dulu ya, awareness itu tumbuh. Kalau awareness tumbuh, ini kan otomatis dapat, otomatis tuh bisa healing, bisa menyembuhkan diri, ya toh? Otomatis bisa bisa menemukan posisi diri dalam semesta, otomatis bisa menemukan posisi diri di hadapan Tuhan. Loh, ini penting sekali loh ini. Ya, toh? Jangan hanya ini gitu, having mulu. Tapi dasar untuk having itu apa? Awareness. Dasar untuk having itu awareness. Nah, ini ini memang kita ini harus gerakan sosial ini. Kita mesti gerakan menghidupkan budaya filsafat. Filsafat kritis dan filsafat kontemplatif itu harus kita budayakan. Gak bisa lagi kok kita itu sifatnya kompromi, gangge, tapi tidak jelas. Ini kebudayaan memang. Jadi filsafat itu harus hidup dalam dua bentuknya ya, kritis dan kontemplatif. Nah, saya sendiri itu jarang kritis, malas. Karena memang dididiknya dari kecil itu agak kontemplatif. Kalau kritis itu nanti nulis. Jadi kalau nggak boleh kritis dengan orang itu nggak boleh. Kalau ada semacam itu di kampus saya, kalau sama orang itu mesti kontemplatif. Tapi kalau sama barang, sama buku itu mesti kritis. Itu perbedaannya tuh. Biar juga kita nggak di medsos tuh sama orang kok kritis, itu salah itu ya. Menurut saya itu kurang tepat menggunakan filsafat. Kritis itu digunakan pada hal-hal yang non manusia, pada peraturan. Tapi kalau sama manusia itu nggak boleh kritis, dia harus kontemplatif biar nggak banyak musuhnya. Itu apalagi kira-kira.
Jadi ini penting nih, awareness nih. Apalagi? Monggo di chat. Apa tuh? Ada lagi? Umi Mardianti, saya buka dulu ya. Silakan Ibu Umi. Ya tadi kan dibilangin kalau diri orang ketiga itu adalah kreatif. Nah sekarang kalau dibalik misalkan apa orang kreatif itu pasti dia udah berada di sebagai orang ketiga gitu. Ya jadi pas kreatif itu ya pasti dia sebagai orang ketiga, pas kreatifnya loh. Ya, itu pasti itu dapat. Ya jadi iya sebagai orang ketiga dia pasti kreatif. Tapi kalau misalnya sebagai orang pertama hilang lagi kreatifnya, ya kembali lagi dia kembali ke ngalami inersia kesettingan awal. Makanya memang ini kita perlu untuk menjaga kualitas awareness itu perlu ada gerakan sosial ya. Gerakan sosial. Jadi tidak bisa hanya sekedar gerakan personal itu tidak bisa. Dia harus gerakan sosial. Harus ada tempat-tempat untuk menghidupkan, memantik awareness kita. Dan ini memang kita harus mengerti itu. Kita kurangi kelompok-kelompok sosial yang tidak memantik awareness. Lah buat apa ke situ? Kata Gus Dur, buang-buang umur. Ya, buang-buang umur gitu. Gak produktif. Oke. Artinya nggak permanen gitu ya Bang ya? Bukan soal permanen, tapi dia mawas apa enggak. Jadi dalam mempelajari sistem kejiwaan itu tidak bisa dia dikatakan permanen karena dia bukan materi gitu. Dia adalah sistem. Jadi dia ini nanti makanya ini penting kita belajar filsafat. Jadi kalau kita memahami jiwa itu kan mesti dipahami sebagai organis dalam worldview yang sistematis, sistem organis gitu, bukan sistem materi. Dari situ kemudian tuh kita akan memilih diksi, tidak ada sistem organis itu yang permanen, tidak ada. Dia mesti selalu berubah. Dia punya program untuk evolusi gitu. Jadi penting itu. Nanti kita kapan-kapan kita akan pelajari kosmologi organis dan kosmologi mekanis itu kan penting gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kehidupan tuh nggak ada yang permanen. Dia selalu mengalami perubahan. Dia sebagai sistem pasti berubah, pasti dia mengalami evolusi. Kalau nggak evolusi berarti dia akan kembali mengalami dunia mekanis. Nggak evolusi artinya rusak. Ya, Oke. Lanjut. Terima kasih Bang. Jadi saya wanti-wanti gitu. Saya mewanti-wanti
kita kan di sini tuh belajar consciousness ya. Jadi jangan sampai kita masih bertanya dengan bagaimana saya bisa sembuh. Oh, ini pertanyaan yang keliru ini kalau belajar consciousness. Harusnya itu kenapa saya sakit? Posisi diri saya di mana? Kok enggak saya sakit gitu. Kenapa diri saya sakit? Jangan bagaimana saya bisa sembuh, itu dua hal yang berbeda tuh. Ya kan? Jadi kita mempelajari consciousness, maka kita harus motifnya itu betul. Benar, dia motif ketiga atau keempat. Jangan motif kedua atau ke satu ini nggak akan cocok dengan materi saya. Nggak akan cocok. Karena transendensi itu dia adalah progresif kesadaran hidup. Jadi kalau bagaimana saya bisa sembuh, ikuti aja itu hipnosis, psikoterapi dalam pengertian psikologis, perawatan aja. Ya. Tapi ya itu nggak akan bisa sembuh gitu. Makanya kan di dalam psikologi itu nggak ada penyembuhan, adanya itu perawatan karena memang udah cirinya itu gitu. Sifat realitas orang pertama itu sakit dan menderita. Dia harus berjuang hidup. Untuk hidup itu harus berjuang loh. Itu kan sudah didalilkan oleh Darwin. Jadi sebagai orang pertama, kehidupan itu artinya hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk mengalami sakit dan penderitaan. Itu udah hukum, udah bisa lagi ditawar-tawar, hukumnya begitu. Dan itu kan cocok dengan agama, cocok dengan agama. Oke. Bang. Monggo, Tuhan. Ya, Bang. Ya. Langkah awal untuk menumbuhkan awareness mulai dari sekarang, Bang. Apakah Itu, apa yang harus dimulai itu? Ya tadi itu pertama itu harus Yang belajar tadi. Yang kritis. berpikir Dia kritis tadi. Yang kedua Oke. berpikir Kontemplatif. Oke, saya jelasin ya. Berpikir kritis itu kan dia berpikir menggugat yang di luar, ya toh? Menggugat dunia, menggugat kehidupan. Kenapa kehidupan saya? Kenapa kok kehidupan saya begini? Dia gugat itu. Tapi ini memang digugatnya dengan ilmu. Tidak bisa tanpa ilmu. Berpikir kritis itu kan ada metodenya, toh. Ada deduktif, induktif. Ya, toh? Deduktif, induktif. Ya, toh? Ini berpikir kritis itu metodenya dengan matematis. Kalau kontemplatif dia ke dalam dengan penemuan diri. Jadi tidak deduktif induktif. Kalau diri itu kan nggak bisa dideduktif, nggak bisa diinduktif. Dia harus ditemukan, harus penemuan diri kalau kontemplatif. Itu. Tapi ini masalahnya itu dua kebudayaan ini bukan tradisi masyarakat Indonesia. Di kampus-kampus pun dua budaya ini itu tidak ada. Adanya itu ya ngerjain tugas biar cepat lulus. Jadi tidak punya pertanyaan-pertanyaan yang menggugat kehidupan, menggugat sistem. Soalnya kalau gugat harus dipenjara. Jadi ini persoalan kebudayaan. Makanya mesti kita membuat sebuah kelompok sosial baru. Dan ini memang mesti kita sama-sama bikin kelompok sosial ini. Kalau saya sendiri udah dengan buku-buku saya udah, tapi kan yang lain bagaimana? Nah, yang lain mesti mesti punya dia harus, ini penting, punya kebutuhan akan awareness. Bang, Dan itu bukannya gini, Bang. Untuk yang sosial tadi, bukannya yang bersangkutan meneliti diri sendiri dulu, biar ada bahannya, baru nanti ke sosial gitu, Bang. Itu sama aja. Jadi sebenarnya dalam sosial itu dia berlaku hukum kolektif.
Jadi apa yang kita alami itu dialami oleh keseluruhan, atau apa yang dialami orang lain itu juga kita alami. Itu apa prinsipnya itu. Jadi dalam sosial itu sebenarnya udah kolektif itu. Adapun individu itu, kalau individu itu kan sebenarnya dalam keluarga atau itu. Tapi kalau sosial itu mesti kolektif. Jadi sebenarnya itu dengan meneliti sosial kita akan menemukan diri kita. Karena diri kita itu hidup dalam sosial gitu. Makanya kalau kita lihat para peneliti psikologi sosial itu, temuan mereka itu apa ya? Itu akan langsung mengubah diri mereka sendiri. Awalnya mereka meneliti orang lain, tapi setelah mereka selesai meneliti, itu ternyata apa yang ditemukan di luar itu juga ada dalam diri mereka sendiri. Jadi sama sebenarnya. Alat penelitiannya tuh Bang, yang pertanyaan-pertanyaannya tadi itu apakah kita bikin sendiri, apakah memang sudah ada tools atau alat yang sudah tersedia sehingga penelitian tuh jauh lebih dalam sehingga terbukalah hasil penelitian tersebut Bang? Ya kalau di kualitatif itu dia memang kedalaman penelitian itu tergantung kedalaman pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jadi sedalam apa peneliti itu menggali, itu yang dia dapat. Jadi informan itu dia tidak punya kemampuan untuk mengangkat data dalam dirinya itu untuk disajikan. Itu tergantung kemampuan penelitinya. Makanya kemampuan penelitian ini, maksud saya si peneliti ini gimana ya biar dia punya entah alat atau apa ya yang mungkin, atau teori ya. Teori itu bahan penguasaan teori. Dia penguasaan teori. Yang kedua itu penguasaan filsafat epistemologis. Filsafat ilmu dia harus terus penguasaan filsafat ilmu, terus kosmologi, teori-teori psikologi itu harus dia kuasai ya. Dan sebenarnya itu kalau yang paling gampang itu coba teliti orang lain, paling gampang. Atau kalau meneliti diri sendiri itu kadang berat, kecuali dia terbiasa. Jadi kalau meneliti diri sendiri dia harus dilatih dengan filsafat kontemplatif. Tapi kalau dilatih dengan kritis itu tidak akan bisa meneliti diri sendiri, tapi dia akan bisa meneliti orang lain kalau yang berpikir kritis. Tapi sama aja, cuman ini cara. Nah, jadi ini memang nggak bisa ditawar-tawar nih. Mau hidup 2000 tahun, awareness-nya nggak hidup, itu tidak akan berubah kehidupan. Karena yang bisa mengenali sifat realitas itu awareness. Jadi kadang-kadang itu kita punya sifat diri kita itu berlawanan dengan sifat hidup. Ya, tadi kan dibahas oleh Hawking. Nah, ini harus diteliti, harus disesuaikan dengan sifat hidup. Kan gitu. Jadi ya harus punya semacam semangat baru ya untuk menjalani kehidupan, bahwa saya tidak mau hidup di dunia ini sekali tapi saya tidak mengetahui apa-apa tentang diri dan realitas kehidupan itu sendiri. Saya nggak mau. Setidak-tidaknya saya harus ninggalin jejak untuk generasi berikutnya. Itu kan harus begitu. Jadi itu biar hidup kita bermakna. Tanpa itu saya kira kita akan selalu jatuh pada kondisi stres, depresi. Karena hidup tanpa makna itu pasti depresi. Apalagi yang lain.
monggo yang lain. Zoom-nya kayaknya unlimited ini kayaknya. Siap. Ayo. Ini memang persoalannya karena untuk bertanya itu sendiri itu butuh awareness loh. Untuk bertanya dengan benar itu butuh awareness. Ya kan? Jadi awareness ini kalau nggak dihidupkan, terus jadi pasif ya. Jadi pasif. Hanya kemampuan tertingginya dalam respon yes or no, kayak mesin gitu loh. Mesin itu kan robot, itu kan secanggih-canggihnya robot ya toh, dia hanya bisa merespon. Kenapa? Dia tidak punya awareness ya kan gitu ya kan. Jadi jangan sampai jadi robot. Hanya kemampuan tertinggi robot itu adalah kalkulasi, respon. Tidak punya awareness. Dan itu belum bagaimana orang menciptakan awareness itu nggak bisa. Sampai sekarang itu belum ada teknologi yang bisa menciptakan kualitas dari kesadaran atau awareness. Itu ciri ini ciri dari manusia. Ayo apa lagi? Lu Monggo. Ayuan. Siap, Pak Budi. Bang, ini kan tadi kalau untuk on awareness kan itu kan kritis dan kontemplasi, Bang, ya kan? Ya dihidupkan dengan itu. Ini pertanyaan saya, bagaimana kalau setelah hidup supaya terjaga gitu, Bang, supaya terjaga gitu. Ya kontemplasi. Selalu dalam keadaan kontemplasi atau meditatif gitu, Bang, seperti itu. Ya, itu pada akhirnya itu kontemplasi itu menjadi kebiasaan kita, menjadi habit, ya kan? Dia menjadi habit, dia menjadi program kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Karena kan kontemplasi ini kan harus dilatih, belum menjadi habit, dia harus dihidupkan, dilatih. Jadi ini kita harus mesti sadar bahwa kemampuan otak kita itu untuk kontemplasi itu perlu dilatih itu dulu. Ya, karena memang kita tidak ada, jadi kebudayaan kita itu tidak membawa kita pada situasi hidupnya awareness. Kebudayaan kita itu membawa kita pada kemampuan tertingginya itu untuk respon. Itu bisa respon itu udah bagus banget. Sekolah-sekolah itu diarahkan biar kita bisa merespon, tidak untuk kontemplatif. Kritis dikit langsung di penjara loh, atau ke neraka. Monggo, Bu Yumratul. Bang, mau tanya. Siap. Kalau itu tadi kan katanya harus bisa menghitung berapa jam dia di orang ketiga, kita di orang ketiga ya. Nah, terus kita harus punya jurnal harian. Nah, yang ditulis di jurnal harian itu tuh apa ya? Apa aja eventnya, apa gimana? Ya bebas. Jadi kalau udah punya jurnal harian tuh nulis yang sebagai nulis watak orang pertama, ya ada. Dan dia kalau bisa dituliskan berarti yang nulis tadi itu orang ketiga, ya ada. Iya. Bisa nulis puisi, ya ada. Jadi bisa berpuisi, jadi tulis. Ya, jadi nanti memang itu jurnal, tapi bisa juga jurnal psikoterapinya, gitu. Jurnal psikoterapi lah. Kan seperti yang dibikin di kelas TLOC itu kan pelakunya siapa, ya kan? Kelakuannya apa, korbannya siapa. Itu sebenarnya itu latihan tuh, untuk menghidupkan awareness. Itu latihan kritis namanya. Jadi tabel itu, kita disuruh bikin tabel itu kan
kritis. Misalkan pengalaman menjadi kategori-kategori yang kategori yang faktornya sama, variabelnya sama, kan itu kritis tuh. Tapi itu kan jarang-jarang dikerjain. Dan itu memang tidak mudah ya, bukan pekerjaan. Itu memang harus harus dikuasai sebagai keterampilan baru. Nah, ini makanya membangun keterampilan baru ini memang harus intens. Ya, terus artinya ya kalau nggak musim corona itu ya datanglah ke Semarang atau mana. Mumpung tuh ada tempatnya untuk mempelajari itulah. Kita kan selama ini di kampus di mana-mana itu tidak pernah diterangkan hal-hal semacam ini. Jangan sampai ilmu semacam itu menguap begitu saja dan kita nggak ngerti apa-apa lah. Kita kembali terbelakang lagi pada akhirnya. Jadi ini mesti ada semacam spirit untuk menguasai ilmu ini dan menerapkannya sebagai kebiasaan sosial baru. Apalagi? Enggak, Mas Ade. Ya, Bang Aswar, terima kasih. Mas Koko, udah on ya? Udah on nih? Udah nih, silakan monggo. Okay. Apalagi saya akan mendampingi Rafli sampai akhir tahun 2020. Setelah itu udah freelance biar cepat belajar. Bang, yang orang pertama, orang ketiga udah nih. Yang orang kedua kemana, Bang? Oh, orang lain. Cuma tanya aja ya. Orang lain. Maksudnya gimana maksudnya? Hah? Dalam bahasa itu kan orang kedua itu orang lain. Ya, orang kedua itu orang lain, bukan kita. Kita tidak terlibat. Itu ilmu bahasa kok. Kalau iya ya, maksudnya orang kedua itu kan lawan bicara kita toh? Iya. Lah misalnya kalau orang ngomong-ngomong sendiri itu ya Bang, ngomong sendiri, jawab sendiri. Nah ya itu. Tetap kalau di orang pertama ya? Ya belum tentu. Jangan sampai itu dialog antara orang ketiga dengan orang pertama, dialogis. Antara orang pertama dan orang ketiga, dia berdialog. Tapi apa ya? Dialog dengan ya mereka bisa berdialog. Nih misalnya saya sama Bang Aswar nih, kan kita lagi dialog. Nah itu orang ya pasti nanti berdialognya itu kan Mas Ade berdialog sebagai apa? Orang pertama apa orang ketiga? Anggap aja orang pertama nih. Orang pertama berarti ya dia akan bertanya gitu. Kalau sebagai orang ketiga nggak tanya Bang, apa gimana? Jadi itu orang ketiga itu misalnya kan gini, orang pertama kan, saya akan menulisnya sebagai saya benci tadi aja ya. Saya contohkan pengalaman tadi. Kan kalau redaksinya dia, saya benci dituduh, ya toh? Ini kan orang pertama ini, ya toh? Kalau orang ketiga, objek ini dia, saya itu sebagai orang yang tertuduh, ya toh? Tapi kalau orang ketiga, Aswar, ya toh? Melihat, katakan Aswar 1 melihat Aswar 2 yang sedang mengalami rasa benci karena itu kan beda tuh, ya toh? Iya. Bisa dipahami sih. Bisa kan? Terus, Itu gampang sekali itu. Iya, Saudaranya dulu aku dia, tanya tuh. Kalau ini
kan dia sebagai korban nih kalau ini. Orang pertama itu korban dia, objek. Aswar itu benci ya. Begitu dilihat dari kacamata orang ketiga, orang Maka- pertama itu objek. Jadi iya. Ya, jadi kan gini. Dinamikanya itu kan gini. Pertama, saya itu kan sebagai korban, toh. Heeh. Korban dari tuduhan. Ya, toh? Berarti kan saya ini sebagai objek yang dituduh oleh subjek, tapi subjeknya orang lain gitu loh. Sekarang subjek ini itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi ini dialog internal, bukan dialog eksternal. Orang pertama, orang ketiga itu ini dialog internal. Kan gitu. Jadi saya dan diri saya. Jadi kemudian saya tanya, gitu kan? Loh, Aswar itu benci kenapa dia sebenarnya? Dia benci itu karena dia tidak didengarkan keterangannya gitu loh. Ya, toh? Bukan karena dituduh sebenarnya, tapi dia bencinya itu karena keterangannya itu tidak didengarkan, tidak dianggap. Ya, toh? Tidak dianggap. Oh, jadi sebenarnya dia benci karena tidak dianggap berharga. Iya kan gitu. Nah, setelah saya tahu begitu, saya kan kemudian berjarak dengan kebencian tadi, toh. Saya mengalami lompatan kesadaran tuh, dari sebagai orang pertama menjadi orang ketiga. Awalnya saya sebagai ini, saya benci sama yang ini ya toh. Kan redaksinya kan gitu. Setelah saya jadi orang ketiga, saya jadi paham gitu. Saya jadi orang ketiga itu dia gini. Orang ketiga itu orang ketiga itu kan dia bisa mengamati orang pertama dan orang kedua, ya toh? Kan gitu. Ini kan awalnya ini kan bertengkar nih, ya toh? Nah, ini sebagai korban karena ini yang posisinya lebih tinggi. Ini posisinya rendah ya, korban toh. Kena hukum posisionalitas. Lalu ini punya ilmu dia. Kenapa saya jadi jatuh? Dia naik ke sini. Ketika dia bisa naik ke sini, dia paham kenapa ini itu sakit, ya toh? Oh, ini sakit itu karena nggak dianggap sama ini. Oh, kenapa ini kok nggak menganggap ini? Karena ini tertekan juga dia. Jadi kita, mereka ini korban. Korban dari tingkat kesadaran sebagai orang pertama. Ya kan gitu. Akhirnya kita bisa menertawakan diri kita. Kita bisa menertawakan kehidupan. Kita anggap saja ini kehidupan dimensi ketiga. Makanya penting menemukan posisi diri dalam kehidupan itu penting. Itu sebagai kosmologi. Saya menemukan posisi diri saya itu ternyata melampaui. Tidak di dalam sini dia, tidak di dalam kehidupan ini. Saya dengan kosmologi saya bahwa saya itu di sini. Posisi diri saya dalam semesta itu di luarnya gitu loh. Di luar semesta ini. Saya spiritual. Gitu. Ya, dah. Dan keterampilan ini keterampilan yang harus dilatih dalam proses transendensi atau psikoterapi. Ya, dah. Ini kan ilmu level ketiga ini, menemukan posisi diri dalam semesta, dalam kehidupan. Kan gitu.
Ini harus dilatih. Teorinya begitu, teori. Jadi biar kita berpikir kritis tuh, saya menemukan teori ini itu dalam kontemplasi. Nah, untuk bisa mengurainya, teori itu ditemukan dalam kontemplasi. Lalu untuk bisa mengurainya saya harus kritis. Kritis artinya saya harus bagi-bagi kategori, saya harus kategorikan orang ketiga. Saya harus bikin bahasa. Oh ini orang pertama, oh ini orang kedua, kan gitu. Ya toh? Ini namanya berpikir kritis. Ini namanya abstraksi. Jadi ilmu dia, sehingga orang yang belajar itu cepat gitu. Dari hasil kontemplasi diturunkan berpikir kritis. Oh dia jadi sains, dia jadi ilmu. Nah itu penting. Punya tradisi kontemplasi dan punya tradisi kritis. Tapi kalau hanya kritis saja, nggak bisa bikin ilmu, itu apa ya? Model-model ya itu penting ya. Dia kalau hanya kritis toh nggak kontemplatif, ini jadinya dia aktivis. Aktivis. Orang yang intelektual itu dia harus kontemplatif, kritis, tidak bisa hanya kritis toh. Kan gitu. Dan jangan dianggap bahwa kemampuan awareness itu tidak bernilai ekonomis. Jangan kira loh. Bayangkan, saya selalu mencontohkan diri saya. Kalau kualitas awareness saya tidak saya tingkatkan dari dulu, lah siapa yang mau bayar saya? Ya, nggak akan ada yang mau belajar sama saya. Tapi karena saya, lah siapa yang mau belajar? Tapi karena saya meningkatkan kualitas awareness saya, ya ini modal hidup saya ini. Modal hidup saya dalam dimensi ketiga. Saya kemudian punya pabrik. Saya punya tambang emas di dalam diri saya yang tidak akan pernah habis. Jadi saya ya kalau masa chaos kayak begini saya enggak, biasa aja, malah lebih banyak yang saya kerjakan. Orang stres, wah kamu karena selama ini terlalu sibuk di luar. Ketika di luar diserang corona, depresi. Jadi ini penting ini, awareness ini. Dan dunia itu semakin lama, semakin menghargai kualitas awareness ini. Karena semua produk sosial, semua di sini ini adalah produk dari awareness. Ya toh? Ada nggak produk yang nggak ada? Nggak ada. Semua produk di sini itu adalah produk dari awareness. Jadi ini tambang emas di dalam diri. Freeport harus digali, harus dipelajari. Masa punya Freeport udah digali malah jadi pemulung di sini. Ya. Monggo Bu Umi Mardiati. Terima kasih. Jadi menjadi orang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengeluarkan permasalahan orang pertama. Jadi kita bisa mengamati aja gitu. Ya jadi observer, mengamati orang pertama dan orang kedua. Kan biasanya kan gitu. Atau mengamati orang pertama dan perasaannya. Kan gantinya orang kedua. Kalau konflik internal berarti orang yang keduanya ini perasaan misalnya, masalahnya dia. Tapi kalau sosial berarti dia orang ketiga. Orang ketiga itu mampu mengamati orang pertama dan orang kedua. Nanti paling tidak kalau dia sudah bisa mengeluarkan, misalkan menuliskan permasalahan, artinya dia sudah menjadi orang ketiga karena sudah mengeluarkan permasalahannya gitu. Iya, jadi gini, untuk memperkuat kesadaran sebagai orang ketiga, maka ini mesti ada namanya itu pernyataan afirmatif. Ya, afirmatif bahwa saya orang ketiga. Artinya ini kan harus jadi dalam EFT itu kan sebenarnya afirmasinya itu afirmasi kesadaran, bukan afirmasi having ya, afirmasi untuk mendapat sesuatu. Dia kan afirmasi kesadaran.
Dan cara terbaik untuk melatih awareness itu dengan menulis. Tuliskan kejadian itu dalam posisi sebagai orang ketiga, tapi kejadian yang dialami sendiri loh. Tuliskan, ceritakan atau reportasekan, laporkan, ya toh. Dulu itu ada di tab itu ada reportase, laporkan kejadian dalam konteks orang ketiga. Oh, ini kan harus ada catatannya dong, yang menunjukkan bahwa memang proses kognitifnya itu proses kognitif orang ketiga. Jangan diam-diam baik, oh ini orang ketiga saya, lu nggak bisa begitu. Prosesnya itu mesti diterbati, ya mesti direkod untuk membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran tingkat kesadaran. Dia mesti harus catat ada catatannya, ada catatan. Soalnya itu gini loh, orang-orang yang belajar kesadaran ya biasanya itu orang itu mengalami sudah tahu sebagai kesadaran ketiga, sudah tahu sekali, 5 tahun lagi baru ngalami lah. Terus dia bilang saya udah kesadaran ketiga. Enggak gitu, mesti dihitung dominannya. Dominan tuh hari ini yang mana yang dominan, orang pertama atau orang ketiga? Mesti orang pertama lah, mesti orang pertama, kecuali dia harus punya agenda yang padat, agenda intelektual, berpikir kritis atau kontemplatif. Itu aja, ini hanya ini yang menghidupkan awareness. Kalau curhat itu enggak. Mesti kritis dan kontemplatif. Saya sendiri orang yang dilatih kontemplatif itu bisa, ya rekod saya itu 16 jam ya. 16 jam tuh. Dan ini tidak mudah itu menjalani kontemplasi. Tidak mudah. Makanya lebih baik kritis dulu. Ya kritis itu 430. Jadi peneliti itu kritis namanya. Ya, nanti setelah 430 naik ke 450 itu kritis plus mulai kontemplatif, ya. Tapi sih saya kuliah malam ini saya harapkan tuh bisa mengubah prioritas kita, prioritas hidup kita. Apa yang penting sebenarnya? Apa yang penting yang harus kita usahakan terlebih dulu? Ya, saya kira kan teman-teman di sini ini bukan orang yang kayak posisi saya, bukan orang yang seperti posisi saya dulu. Untuk makan aja itu nggak ada, untuk buat nginap itu aja nggak ada. Itu aja saya mati-matian loh mengusahakan biar awareness saya hidup, karena saya tidak punya uang, tidak punya tempat nginap, karena emang awareness saya tuh 0. 100% hidup sebagai orang pertama, ya tuh. Makanya sampai sekarang saya akan tetap di sini. Dalam keadaan apapun saya akan selalu prioritaskan ini. Saya kira kan teman-teman yang ikut TED itu nggak ada orang nggak punya uang, nggak punya tempat. Jadi masa dengan potensi seperti itu, dengan fasilitas yang disediakan, nggak bisa menghidupkan awareness sampai 500 tuh kebangetan. Berarti nggak paham dia. Ya, tujuan saya tujuan kuliahnya itu malam ini. Lalu saya pinginnya sih teman-teman tuh nulis. Teman-teman tuh nulis.
ya apa ya kita mesti bikin gerakan sosial baru sih. Nggak bisa yang tingkat kesadaran ini harus terlihat di sini nih, sosial sini harus terlihat di sini, nggak bisa hanya ke dalam. Itu berarti dia awareness-nya nggak hidup. Maka syarat manifestasi itu adalah awareness. Awareness itu ini persyaratan manifestasi. Apalagi ayo.